Oke, daon nih. Halo guys, kembali lagi bersama saya Andika Pratama Putra dari kelas 10 TKJ University. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Definisi 1. Sebelum networking model, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. 2. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. 3. Oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifik minimum oleh ISC International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System International, atau bisa juga disebut YI 7 Layer Model. Ini adalah gambar sebelum dan sesudah networking model. Sebelum muncul networking, di sini berantakan dan tidak beraturan, mulai dari application, encryption, address of the server, dan lain-lain. Maka kita akan sulit mengerti dan akan rumit jika dibetulkan. Setelah ada networking model, menjadi lebih rapi dan tersusun, mulai dari physical, data link, network, transfer, session, presentation, application. Network model yaitu ada 2. 1. Networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. 2. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan OSI. Model memecah proses komunikasi menjadi tujuan lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket koil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirimkan melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Di sini pengiriman masuk ke penerima. Setelah sampai ke penerima itu tidak akan langsung bisa diterima, tetapi ada pengecekan kelengkapan, urutan keamanan, dan lain disusun menjadi utuh. Di sini ada lapisan OSI dan TCP/IP. TCP 4 lapisan dan 5 lapisan. Apa perbedaannya? Beda jika OSI application, presentation, dan session. Ini juga dijadikan satu application. Lalu
tetap transport, network menjadi internet, data link menjadi fisikal, lalu TCP 5 lapisan, application, presentation, dan session sama seperti tadi disatukan menjadi application. Transport tetap transport, data link, fisikal tetap fisikal. Nah, lanjut ke struktur TCP IP model. Satu, application layer, lapisan aplikasi melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol ada HTTP, PTM, SMTP, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas TCP/IP. Di sini ada gambar pada TCP/IP. Aplikasi layar pertama user memasukkan URL, setelah itu ke browser. Browser ini perantaranya untuk mentranslatkan dari URL ke HTTP request. Setelah itu akan masuk ke web server. Sini akan memproses permintaan tadi. Jika disetujui akan direspon berisi status kode website data. Selalu setelah itu masuk ke reading data atau reading data to final website dari website display. Website di akhir akan menunjukkan pada URL yang kita cari tadi. Lanjut ke struktur TCP/IP model yang kedua, transport layer. Lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak hingga butuh waktu yang lebih lama. UDP User Data Protocol tidak berbasis koneksi, tanda pengenal antar nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, tidak peduli apalagi paket hilang. Positifnya UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ke tim TCP. Lanjut ke fungsi utama TCP/IP model. Berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori, TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur pengiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antar perangkat dan jaringan. Lanjut ke struktur TCP/IP model yang ketiga, networking layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan dengan cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address melalui jalur terbaik routing, serta memastikan paket data dapat sampai ke tujuan dengan benar. Bisa kita lihat di sini, misalnya pada routing saya akan mengirim paket dari PC 1 ke PC 3. Ini kemungkinan akan ke router 2, lalu ke router 0, router 1, dan router 3.
Setelah itu akan sampai ke PC3. Jadi routing tersebut akan mencari jalan terbaik, kemungkinan besar juga langsung dari PC1 ke router 2, router 3, baru ke PC3, jadi tidak akan muter-muter lagi. Nah, selanjutnya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses penambahan informasi header dan pada data saat dikirim melalui setiap layar jaringan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut saat data diterima sehingga kembali menjadi data asli yang bisa dipahami oleh penerima. Selanjutnya di sini ada pengiriman dan penerima. Pada pengiriman itu adalah sebuah proses pemecahan paket data. Namakan encapsulation. Yang tadi dimulai dari application transfer, data link, network, lalu transmisikan jadi angka biner. Setelah itu paket dikirimkan melalui penghubung pemecahan data dinamakan decapsulation. Decapsulation itu mulai dari physical, data link, network, transport, application. Di dalam encapsulation dan decapsul ada namanya sender dan receiving atau pengiriman dan penerima. Lalu yang pertama ada bagian sending komputer, yaitu application pengirim data. Setelah itu bagian transfer menambahkan TCP. Di sini TCP dinamakan segment header. Lalu di bagian network ditambahkan IP atau paket header. Lalu data link menambahkan frame header. Setelah itu di bagian receiving itu mulai dari data link, IP, TCP data. Ini di bagian network data link dihilangkan menjadi IP, TCP dan data saja, mulai dari ini, lalu akhirnya akan menjadi data saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Moments later.